Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di hadapan teman-teman kali ini ada sebuah rangkaian sederhana ya dari pompa hidran. Jadi terdiri dari joki pump dan electric pump saja. Jadi ini rangkaiannya kita buat di workshop kita, nanti dibongkar ya, terus dikirim satu rangkaian seperti ini dan dipasang di lokasinya di luar daerah ya, di Indonesia Timur. Jadi seperti ini ya, ini sebenarnya rangkaiannya sederhana sekali. Jadi teman-teman nanti bisa ganti, misalnya nggak mau pakai elektrik, bisa pakai untuk ganti dengan diesel pump ya. Jadi sebenarnya yang benar itu joki dan diesel pump, Bu. Kalau memakai dua pompa tersebut sebagai satu set pompa hidran itu bisa diterima oleh pemadam kebakaran. Jadi kalau seperti ini ya, sebenarnya nggak bisa diterima, tapi karena source powernya untuk elektrikal ini dari genset ya, saya dapat informasinya dari genset, jadi ya saya pikir nggak masalah, karena ini juga nantinya peruntukannya untuk ditambang, jadi peruntukan untuk pribadi ya. Oke, ini teman-teman saya akan coba ulas instalasinya. Ini instalasinya seperti teman-teman lihat, ini ada pakai header di bawah, berarti ini instalasinya nanti bakal memakai positive suction ya, karena positive suction kan memakai header juga di bawah. Jadi sebenarnya positive suction itu bisa pakai header, bisa enggak ya. Nah kali ini ya, dia minta dipakai header seperti ini. Jadi ini dari inputnya ya, ini dari inputnya yang dari butterfly valve ini input masuk dari water tank, nantinya di hadapan sini ada water tank masuk ke header 6 ini lalu dibagi dua, satu masuk ke pompa elektrikal dan satu lagi masuk ke pompa joki. Nah ini ada beberapa kekurangan dari instalasi ini ya, yang akan coba saya terangkan ya teman-teman ya. Satu, di bagian suctionnya ini ya, di bagian suction ini yang kurang ini valve ya. Jadi seharusnya kalau positif suction begini, selain ada gate valve utama untuk membuka dan menutup aliran air dari water tank ya, seharusnya di masing-masing suction dari pompa yang elektrik dan joki ini juga ada valve. Fungsinya apa teman-teman? Jika seandainya nanti ya ada terjadi perbaikan ataupun penggantian pompa di salah satu pompa, maka tidak perlu untuk mematikan kedua pompa ya. Kalau seperti ini jadinya nanti ketika ingin mengganti salah satu atau servis di salah satu pompa, air kan harus ditutup semua ya. Kalau tutup dari main valve, otomatis kedua pompa ini tidak berfungsi. Jadi seandainya ada masing-masing dari pipa suction atau ada gate valve ya, ada valve sendiri, jadi tidak perlu menutup semua valve, cukup yang diperlukan saja. Misalnya joki yang ingin diperbaiki, hanya valve yang di joki saja yang ditutup. Ya elektrik bisa berfungsi sebagaimana biasa. Oke, nah ini ada pemakaian reducer yang unik lagi ya. Jadi ini reducernya namanya eccentric ya. Sengaja saya minta yang eccentric seperti ini karena untuk reducer seperti ini yang paling benar ya. Untuk suctionnya itu penggunaan reducernya adalah yang seperti ini benar. Jadi nama dari reducer ini adalah eccentric. Sedangkan yang biasa yang di atas ini namanya concentric. Ini concentric ya, reducer biasa. Sedangkan ini adalah eccentric. Jadi fungsinya ini memperkecil kemungkinan angin terjebak di bagian atas dari sambungan pipa ini ya. Karena bagian atas kan rata, bawahnya seperti ini. Jadi fungsinya memang ditempatkan di bagian dari pipa suctionnya. Oke. Instalasinya biasa ya, harusnya ada dari header nih kan, ada valve, ada strainer, ada fleksibel. Sedangkan kalau untuk negatif suction itu nggak perlu ada ya, nggak perlu ada wire strainer, cukup dari fleksibel ini bisa langsung masuk ke pipa ke bawah ya. Nah di ujung bawahnya baru dipasang foot valve. Jadi sebenarnya untuk negatif suctionnya penggunaan valve di bagian suction itu adalah sia-sia, buang-buang duit saja. Apa strainer boleh pasang boleh enggak, tapi enggak juga nggak apa-apa karena di foot valve sendiri kan ada foot valve-nya sendiri, ada strainernya sendiri ya. Di foot valve itu ada saringan sendiri lah ya untuk menyaring kotoran. Dan lagi pula pompa untuk pemadam ini pada dasarnya memang bukan pompa untuk air bersih ya, karena mekanikasinya kan kita pakai gland packing bukan Maxil.
kecuali untuk pompa joki. Pompa joki yang vertikal seperti ini ya, vertikal multi state seperti ini memang penggunaannya memang untuk air bersih. Kenapa banyak digunakan ya pompa vertikal ini ya, karena headnya ya, kita perlu headnya yang tinggi, jadi untuk bisa bekerja sebagai stabilizer untuk pressernya. Makanya kenapa kita pakai yang vertikal. Yang untuk pompa tinggi juga ada sebenarnya ya, yang horizontal multi state, tapi itu harganya mahal sekali ya dibandingkan yang vertikal seperti ini. Jadi pada zaman dulu tuh pompa joki itu pakai horizontal multi state, dan dia sealnya dia nggak pakai mechanical seal tapi pakai gland packing, sama seperti pompa utama ya, pompa utama yang untuk elektrik ataupun diesel yang seperti itu ya, bara seperti itu ya, itu pakai gland packing, yang nggak pakai mech seal karena airnya pada dasarnya bukan air bersih ya, bukan air untuk minum, jadi tidak terlalu bersih, nggak masalah karena buat pompa pemadam kebakaran. Sedangkan kalau pakai ini memang benar-benar harus dijaga. Inilah sebabnya kenapa untuk pompa joki mech seal pompa vertikal multiset ini ya, khusus pompa hidran itu sering sekali bocor ya, karena satu, airnya memang kurang bersih, peruntukannya memang seperti itu, jadi harus tambah Westerner, mau negatif mau positif sebaiknya tambah Westerner untuk menjaga agar mech seal-nya tidak gampang untuk rusak. Oke, ini teman-teman, ini jokinya kita pakai ini di, kita lihat ya, ini joki headnya di 129 meter, kita nggak pakai segitulah ya, kita nggak pakai sampai 12 bar, jadi kita pakai paling 8 bar doang. Terus ini kapasitasnya di 4 kubik per jam, RPM di 2900 ya. Oke, ini KW-nya sekitar kita lihat nemplek motornya. Oke, nah, teman-teman ya, ini di voltasenya 380 ya, 4 HP, jadi sekitar 3 kW ya. Ini motornya, motornya. Jadi joki ini kita pakai powernya 3 kW, sedangkan untuk elektriknya ini kita pakai di 30 kW kalau nggak salah ya. Kita lihat template-nya dulu. Ya 30 kW ya teman-teman ya, jadi kelihatan sini 30 kW. Oke. Nah, untuk kapasitas yang bisa dihasilkan oleh pompa ini dengan motor 30 kW itu sekitar 250 GPM. Jadi kapasitas untuk pompa pemadam kebakaran ini, yang ini di 250 GPM untuk elektrikalnya ya. Kalau untuk yang joki ini sekitar, kalau nggak salah sekitar 25 GPM ya, dari 4 kubik per jam itu ya, kalau nggak salah teman-teman ya. Nah, saya hitung lagi. Nah, satu lagi teman-teman, ini di pressure tanknya ya, ini miss kita di pressure tanknya. Pressure tanknya besar sekali ya, ini 500, kapasitas 500 liter. Sebenarnya untuk di 250 GPM ini pakai yang 250 liter pun cukup kapasitas ya untuk pressure tanknya. Jadi pemasangannya seperti ini ya, dari header itu langsung ke pressure tank ya, nggak lagi kita pakai check valve seperti pressure tank membran, karena ini hidrocore ya, kita pakai lagi membran, jadi nggak usah pakai check valve untuk sebagai safety-nya. Jadi langsung saja di sini pressure switch-nya kita pasang di pressure tank. Nah, yang ini untuk joki, ini saya setting di 8 bar off, 6 bar on, dan ini elektrik ya, on di 5 bar ya, dan off-nya di 6.
Off di sini hanya sebagai untuk reset ya, reset saja, jadi tidak mematikan pompa secara otomatis. Yang otomatis on off kan cuma joki, kalau ART kan uh, auto on manual off ya. Ini juga untuk pressure gauge-nya terlalu besar ya, harusnya kita pakai 16 saja. Jadi katanya 16 nggak ada yang 25, ya sudah nggak apa-apa. Oke, itu panelnya ya. Jadi satu antara joki dengan elektrik ya. Jadi sesuai dengan nameplate panelnya ya. File controller 30 kW plus 3 kW ya. Jadi benar ya, jokinya 3 kW, yang elektriknya 30 kW. Ini panelnya. Satu lagi teman-teman, untuk safety valve ya, teman-teman lihat safety valve. Nah, untuk pemasangan safety valve sebenarnya ini kurang benar ya. Harusnya sebelum safety valve itu dipasang gate valve atau butterfly valve lah, tidak-tidaknya. Jadi seandainya nanti ada masalah dengan safety valve-nya, maka air bisa ditutup, nggak usah buang-buang air. Kalau seperti ini, kita harus mengganti atau perbaikan, kita harus buang air di header ya, harus buang air di header. Dan ini juga untuk instalasi ini belum ada untuk sistem sirkulasinya. Jadi ini sebenarnya karena keterbatasan dana, sehingga yang terjadi ada instalasi seperti ini. Banyak yang kita diminta dihilangkan ya, sebenarnya diminta dihilangkan dari customer karena keterbatasan dananya. Oke, jadi pemasangan safety valve tuh sama seperti ini ya, yang benar tuh seperti ini teman-teman ya. Nah, sebelum safety valve itu ada ball valve, jadi seandainya ada masalah di safety valve-nya, ball valve-nya bisa ditutup. Nah, ini buangan dari safety valve-nya ya. Ini kita T langsung ke bawah ya, masuk ke drainer, ke drain ya, itu langsung ke pembuangan. Jadi di T di situ ya. Oke teman-teman, semoga ini bisa menjadi referensi ya, kalau teman-teman ingin membuat instalasi pompa pemadam kebakaran dan yang sederhana itu seperti ini aja ya. Lebih kurangnya tadi ya, kekurangan-kekurangan yang teman-teman bisa pertimbangkan mau pakai atau enggak. Oke, terima kasih. Kita ketemu di next project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.